Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari pengantar bisnis dari pertemuan 1 sampai selesai. Perkenalkan, nama saya Nisa Hebrianti dengan NIM 2511024313000, kelas B. Materi pertama menjelaskan tentang konsep bisnis. Konsep bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Ada beberapa konsep bisnis, yaitu yang pertama ada kontrol bisnis, pertumbuhan usaha, dan perencanaan yang matang. Kontrol strategi. Kontrol strategi itu adalah kita membuat strategi untuk menghindari kesalahan. Yang kedua ada pertumbuhan usaha, itu pemahaman konsep. Yang ketiga ada perencanaan yang matang. Setiap kita mau membuat strategi atau membuat sesuatu itu kita harus memikirkan secara matang. Terus analisis pasar ada 3, yang pertama ada perilaku konsumen, yang kedua ada tren pasar, yang ketiga ada kompetitor. Perilaku konsumen adalah kebiasaan atau preferensi dan faktor yang memengaruhi keputusan konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Terus yang kedua ada tren pasar. Tren pasar itu tren pasar adalah memantau perubahan pola pasar seperti teknologi atau gaya hidup untuk mengoptimalkan strategi bisnis. Yang ketiga ada kompetitor. Kompetitor itu untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing guna menentukan posisi kompetitif dalam peluang bisnis. Nah, selanjutnya ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan juga ada 3. Yang pertama ada ekspansi pasar, investasi inovasi, dan penguatan merek. Ekspansi pasar adalah guna untuk memperluas pasar baru, baik domestik maupun internasional, melalui analisis demografi dan preferensi pembeli. Yang kedua ada investasi inovasi, itu guna untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengatasi kekurangan kompetitor. Yang ketiga ada penguatan merek, untuk meningkatkan branding melalui pemasaran yang kreatif. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab. Pengertian dari etika adalah keyakinan tentang hal yang benar dan salah baik pada suatu tindakan. Terus yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 5 aspek utama, yaitu memperlakukan pelanggan secara jujur dan adil, begitupun dengan karyawan, dan menyediakan informasi yang akurat bagi investor. Jadi itu kayak ada timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Terus yang ketiga ada bisnis global, yaitu kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara, serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Bisnis internasional membuat perekonomian dunia menjadi sistem tunggal yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Yang keempat, ada kepemilikan bisnis non-korporasi dan korporasi. Ada 2, yaitu tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang harta kekayaan pendiri tidak dipisahkan dari harta perusahaan, contohnya usaha perseorangan, firma, dan CV. Sedangkan berbadan hukum adalah badan usaha yang memiliki harta kekayaan terpisah dan pendiri atau pengurusnya, contohnya PT, korporasi, dan yayasan. Yang kelima ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis merupakan segala kondisi dan faktor yang memengaruhi kegiatan operasional perusahaan dalam mencapai tujuan. Lingkungan bisnis terdiri atas lingkungan domestik, global, teknologi, hukum, dan politik. Materi selanjutnya ada manajemen bisnis. Manajemen bisnis itu proses manajemennya ada 4. Yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan itu adalah merumuskan sasaran pengembangan strategi dan merancang rencana
taktis, dan operasional. Pengorganisasian itu mengorganisasi orang-orang dan sumber daya. Pengarahan itu memandu dan memotivasi untuk mencapai sasaran. Terus yang keempat, yang terakhir itu pengendalian. Adalah proses pemantauan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran. 7. Ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam mengelola tenaga kerja melalui perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan pemberian kompensasi serta menjaga hubungan kerja yang baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Kita bahas dari pengertian produksi dulu. Produksi adalah pengubahan bahan-bahan dan sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan. Terus faktor-faktor produksi ada 4, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausaha. Sumber daya manusia, udah. Terus yang ke-9 ada manajemen produksi dan kualitas. Terbagi menjadi 2, yaitu pengendalian produksi dan manajemen kualitas total. Pengendalian produksi adalah pengendalian yang dilakukan untuk memastikan proses produk bekerja sesuai dengan rencana melalui pengelolaan bahan baku dan persediaan. Selanjutnya ada manajemen kualitas total, merupakan upaya untuk perbaikan kualitas secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh karyawan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Manajemen pemasaran. Pengertian pemasaran adalah kegiatan menciptakan dan mengomunikasikan dan menciptakan nilai kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Strategi pemasarannya dilakukan melalui segmentasi pasar dan menentukan target pasar agar produk dapat dipasarkan secara efektif. Terus selanjutnya ada rencana dan riset pasar. Rencana pemasaran bertujuan dan mempunyai strategi pemasaran, sedangkan riset pasar digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang memengaruhi keputusan pembelian. Terus selanjutnya ada modal bisnis. Modal bisnis adalah jumlah uang atau aset lainnya yang diperlukan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha. Modal ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk modal sendiri, pinjaman bank, investasi dan investor, atau pendanaan dari berbagai sumber lainnya. Bisa dari berbagai sumber lainnya ya. Yang selanjutnya ada digital transformasi. Transformasi digital adalah proses yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengintegrasi dan mengembangkan teknologi digital di semua bidang bisnis. Program transformasi digital secara fundamental mengubah proses operasi bisnis yang meningkatkan produktivitas dan mempercepat inisiatif ataupun adopsi teknologi baru pada masa mendatang. Yang ke-13 adalah memahami bisnis Islam. Pengertian bisnis Islam adalah ikhtiar yang diusahakan dengan menanamkan niat dan tekad kuat dalam mengubah sesuatu yang asalnya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berharga menjadi barang yang bernilai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.